warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akhlak merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar, sehingga akhlak sangat erat kaitannya dengan iman. Dan pada materi akhlak tersebut yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa akhlak yang baik atau akhlak hasanah hanya akan muncul atau lahir dari seorang muslim yang berakidah tauhid dengan kondisi iman yang sedang stabil. Akhlak baik atau akhlak hasanah hanya bisa dimiliki oleh seorang muslim atau mukmin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Sementara etika juga di pembahasan sebelumnya dibahas bahwa etika berlandaskan akal dan pikiran, sedangkan moral berlandaskan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Keduanya memiliki kesamaan juga perbedaan, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Etika dan moral tidak menjadikan Islam sebagai landasan. Artinya adalah seorang yang beretika baik dan bermoral baik dan bermoral sangat tinggi bisa siapa saja tanpa memandang agama dan keyakinannya. Bisa seorang muslim atau seorang non-muslim pun bisa memiliki etika dan moral yang sangat baik dan sangat tinggi, melebihi seorang muslim. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, dalam Islam akhlak bukanlah moral yang hanya bergantung pada situasi dan kondisi. Akhlak bukan juga etika yang hanya berlandaskan akal pikiran manusia semata. Namun akhlak bergantung pada tingkat keimanan seorang muslim. Akhlak merupakan perilaku terpuji dan perilaku tercela yang dapat muncul sewaktu-waktu tanpa ada perintah oleh otak. Karena muncul seketika itulah akhlak atau dinamakan akhlak. Semakin baik iman seorang muslim atau muslimah, maka semakin baik pula akhlaknya. Sehingga kajian akhlak adalah mengenai tingkah laku manusia, atau tepatnya merupakan tingkah laku yang bisa bernilai baik atau bernilai buruk. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Allah secara vertikal, dan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan makhluk ciptaannya secara horizontal. Makhluk ciptaannya adalah malaikat, manusia, alam, tumbuhan dan jin.
Sehingga akhlak akan membahas ibadah yang berhubungan dengan sesama, yakni bermuamalah atau melakukan hubungan sosial antara manusia serta manusia dengan makhluk hidup lainnya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, akhlak hasanah atau akhlak mahmudah sangatlah penting dalam kehidupan sosial masyarakat dewasa ini yang sudah mulai terkikis oleh kemodernan dan kecanggihan teknologi. Akhlak hasanah merupakan suatu perbuatan yang bersifat universal karena disukai oleh semua makhluk, baik orang jahat sekalipun. Bahkan binatang akan bisa merasa nyaman tinggal di sebuah rumah yang para penghuninya berakhlak hasanah. Akhlak baik mempunyai manfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, juga masyarakat luas, yaitu sebagai bukti keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhlak hasanah merupakan acuan dalam kehidupan, karena akhlak akan menjadikan seseorang menjadi terhormat, menjadi mulia, baik di mata manusia maupun di sisi Allah. Bahkan menjadi mulia dan terhormat bagi makhluk hidup lainnya selain manusia sekalipun. Semua makhluk hidup dan alam ini akan merasa senang kepada perilaku yang baik atau akhlak hasanah. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak dibagi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak hasanah dan akhlak sayyi'ah atau akhlak yang buruk. Nah, akhlak hasanah inilah yang dikenal atau menjadi subsistem dari akhlakul azimah dan akhlakul karimah. Dalam Al-Quran, kata akhlak tidak ditemukan, akan tetapi langsung menggunakan bentuk tunggalnya, yaitu al-khuluq, seperti pada surat Al-Qalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Allah, sesungguhnya dan sesungguhnya kamu benar-benar khuluqin 'adzim, berbudi pekerti yang agung, berakhlakul azimah. Sementara dalam hadis banyak disebutkan, di antaranya ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW, maka ia menjawab dengan singkat, fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Quran, kata beliau. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak azimah adalah akhlak dalam menjalankan dan menegakkan prinsip-prinsip akidah Islam. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, akhlak karimah atau akhlakul karimah merupakan perilaku atau berperilaku sebagaimana yang diperintahkan atau dicontohkan dalam Islam. Akan tetapi bila ditimpa kejahatan oleh orang lain, orang yang berakhlakul karimah tersebut tidak membalas,
walaupun dia mampu membalasnya, bahkan ia justru memaafkannya. Akhlak karimah ini ditegaskan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ati mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya urusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Akhlak karimah atau akhlakul karimah merupakan timbangan atau neraca kebaikan. Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat bahwa semua akhlak mulia terlahir dari dua perkara, yaitu kekhusyuan dan tingginya kemauan. Akhlak-akhlak yang mulia seperti sabar, berani, adil, menjaga kesucian dari hal-hal yang haram, dermawan, santun, suka memberi manfaat, mengutamakan orang lain, jujur, ikhlas, serta tidak menyibukkan diri dari hal yang tidak bermanfaat. Maka semua akhlak yang terpuji tersebut pada dasarnya tumbuh dari kekhusyuan dan tingginya kemauan. Dan Allah telah mengabarkan tentang bumi ini, bahwasanya dahulu bumi ini khusyuk atau tunduk, kemudian ia diguyur oleh air hujan. Lalu mulailah ia bergerak dan bertambahlah keindahan dan keelokannya. Begitulah keadaan manusia jika ia mendapatkan bahagian dari taufik dan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Sasaran akhlak Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Serta secara lebih rinci, ruang lingkup akhlak akan dikategorikan atau bisa dikategorikan akhlak secara vertikal dan akhlak secara horizontal. Secara vertikal terdiri atau akhlak secara vertikal adalah akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap malaikat, akhlak terhadap para nabi dan rasul, akhlak terhadap kitab suci yang Allah turunkan, akhlak terhadap hari akhir, dan akhlak terhadap qada dan qadarnya Allah. Dan secara horizontal, maka akhlak yang diatur di dalam Islam adalah akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap hewan, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap lingkungan, bahkan akhlak terhadap jin dan syaitan pun diatur di dalam Islam. Hadirin pemirsa Ahrimah TV yang berbahagia, akhlak terhadap Allah menempati urutan yang pertama. Bukan hanya penting, tapi juga harus memprioritaskannya lebih dahulu. Karena sangat penting memiliki sikap atau perbuatan
yang memang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Rabbul Alamin. Ada beberapa alasan mengapa manusia perlu berakhlak terhadap Allah. Pertama, sudah pasti Allah lah yang telah menciptakan manusia. Kedua, Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera serta akal pikiran dan hati sanubari kepada setiap manusia. Dan yang ketiga, Allah lah yang memfasilitasi berbagai sarana seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, yang semua itu dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya di alam dunia ini. Dan yang keempat, alasan yang keempat adalah Allah lah yang memuliakan manusia, mengangkat derajat dan harkat derajat manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Dalam Al-Quran seringkali ditemui penjelasan yang berkaitan dengan perbuatan terhadap sesama manusia, mencakup perbuatan yang bersifat positif atau negatif sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, yang juga termuat dalam hadis yang artinya dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW yang artinya apa yang kularang jauhilah dan apa yang kuperintahkan lakukanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan berselisih dengan Nabi. Di hadis yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Yang pertama, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu maka berilah ia nasihat. Keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia dengan mengucapkan yarhamkullah. Yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Di hadis tersebut, di dalam hadis di atas, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan hak muslim terhadap muslim yang lain, sehingga ucapan ini atau ungkapan ini bersifat umum, mencakup setiap individu muslim, baik muslim yang baik keislamannya maupun muslim yang kurang baik dalam berislam, baik muslim yang senantiasa menjauhi dosa-dosa maupun muslim yang banyak atau yang bergelimang dengan dosa-dosa meskipun dosa besar. Selama dosa besar tersebut tidak mengeluarkannya dari Islam, atau selama dia tidak menyatakan diri untuk keluar dari Islam, selama ia masih seorang muslim, selama ia belum menyatakan dirinya keluar dari Islam, maka ia berhak mendapatkan haknya sebagai seorang muslim, seperti kata Rasulullah di atas. Akhlak khusus terhadap lingkungan merupakan bahagian yang termasuk ke dalam akhlak alam. Hadirin pemirsa Al-Hikmah TV yang berbahagia, akhlak terhadap lingkungan merupakan bahagian yang termasuk ke dalam akhlak Islam. Akhlak terhadap alam
mencakup beberapa hal seperti akhlak terhadap binatang, terhadap tumbuhan atau tanaman. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Dan lingkungan biotik secara umum dikatakan merupakan lingkungan yang hidup atau lingkungannya makhluk hidup seperti manusia, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Sementara lingkungan abiotik merupakan lingkungannya benda-benda mati, benda-benda yang tidak hidup, seperti rumah, gedung, listrik, udara, air, dan sebagainya. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk akhlak seseorang. Sehingga lingkungan sosial inilah yang perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai umat Islam, sebagai kaum milenial Muslim, untuk mampu berperilaku, bertingkah laku sesuai dengan akhlak atau kriteria yang ada di dalam akhlak hasanah, agar kehidupan kita di lingkungan sosial menjadi atau kita mampu menjadi sosok yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan manusia yang lainnya, karena kita berakhlakul karimah dan berakhlakul azimah, atau menurut Imam Ghazali, karena kita berakhlak hasanah atau akhlak mahmudah. Demikianlah hadirin pemirsa.